Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk Bitcoin lagi ya. Jadi gimana nih perkembangan Bitcoin setelah BTC-nya gagal bertahan di atas 90.000 tanggal 2 Maret dan dia mencoba tembus lagi minggu kedua kemarin ya. Minggu kemarin hari Jumat, hari Kamis coba tembus 90.000 gagal. Ya sudah bisa dipastikan arah view BTC ke 70.000. Ini konfirmasi sudah double top, bahkan bisa ke 65.000, 68.000 ya. Jadi seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Ini top pertamanya, terus top kedua, dan ini ada pola dead cat bone. Mana pola dead cat bone? Bapak Ibu perhatikan, setelah dia turun jebol 90.000, dia mencoba rebound lagi. Terus gagal. Akhirnya ini sudah mengkonfirmasi candlenya evening star. Mana evening star? Ini Bapak Ibu. Nih, evening star kalau dihapus ya. Nah, ini ada candle evening star, kebalikan morning star dan sudah jebol 85.000. Itu sangat berat dia tembus ya. Jadi arahnya kemana? Ya, peluang besar 70.000. Mudah-mudahan minggu ini atau ya minggu depan lah. Targetnya tuh 70.000 arahnya. Dulu 70.000 adalah resisten kuat semenjak Maret 2024 sebelum dia all time high. Tuh arah untuk BTC time frame 4 jam. Terlihat juga ini sih potensi ya, mungkin bisa breakout, mungkin bisa tembus. Tapi kayaknya tembusnya cuman sesaat. Naik dikit lah ya, paling 8 ya, mungkin kalaupun tinggi naikkannya ya paling 88-90. Terus nih tetap lebih cenderung ke bawah. Bahkan kalau dilihat time frame 4 jam tuh dia sudah 2 membentuk lower high lower low dan ya jebol 80. Lihat aja besok atau minggu jebol 80, ya udah ke bawah short aja. Itu aja dulu untuk BTC ya, cenderung masih ke bawah. Gimana tentang value? Cuma ya cryptocurrency walaupun under value, kalaupun masih turun arahnya ya turun dulu. Nggak bisa juga langsung mentang-mentang under value lalu sahamnya, lalu kriptonya naik terus. Nggak seperti itu ya, ada potensi turun ya. Namanya market tuh kan dinamis, ada naik turunnya, mengganggu psikologis para trader ya. Jadi seperti itu aja untuk BTC. Sudah jelas kelihatan ya, untuk naik kayaknya lebih cenderung ke bawah daripada naiknya, berat. Jadi saya akan tetap short dia. Saat ini saya lebih memilih BNB tadi, nanti saya analisa ya. Kalau BTC ini saya short kalau dia jebol 80.000 atau kalau dia naik ke area 85.000, 88.000 tuh saya short dari atas. Harga sekarang saya lebih wait and see. Takutnya dia naik dulu kan, sayang juga tuh. Kalau ke 88.000 10% naik ya lumayan juga lossnya, apalagi kalau pakai leverage yang cukup besar. Jadi saya lebih baik kalau dia jebol 80 baru short, atau kalau dia naik ke 88, 85 tuh saya cicil baru short dari atas. Nah, itu dua skenario saya untuk BTC. Lanjut BNB. BNB ini juga terlihat ya susah menembus 600. Itu sudah terlihat jelas, atau kita pakai yang sering disentuhnya aja 620 600. Nah, jadi kemana arahnya kalau dilihat dari time frame daily itu ada rejection. Kalaupun naik kayaknya berat lagi ke atas 620, palingan 600, terus kemudian dia akan turun lagi. Target saya jebol 500. Kemana kira-kira? 460 ya. Nih target saya penurunan 460, 450 untuk BNB. Coba lihat time frame 4 jam. Saya ada beli BNB. Saya beli tadi di 584. Saya short ke bawah ya. Karena kenapa? Karena ini Bapak Ibu perhatikan, trendline downtrendnya ini sudah beberapa kali di reject dan merah lagi. Ya harusnya sih jebol. Harusnya turun di bawah 580 sore ini atau ya hari ini. Target saya penurunannya yang gak usah terlalu dalam. Kalau turun sekitar 5%-an udah cukup oke lah. Ya 550 itulah targetkan untuk BNB ya. Jadi cenderung kemana arah BNB? Ya ini Bapak Ibu perhatikan, dia masih konsisten di trendline downtrendnya. Tuh ya, nih. Dan dia juga membentuk lower high, jadi lebih cenderung ke bawah. Time frame 1 jam. Ada sinyal nantinya double top. Neckline-nya di 570. Jebol itu ya udah downtrend lanjut untuk BNB. Tapi kembali lagi ini disclaimer, saya lebih suka saat ini kondisi sekarang nge-short daripada nge-buy ya. Tapi kembali ke masing-masing nih. Time frame weekly-nya juga sudah terlihat dia itu lemah candlenya, apalagi kalau tutupan hari Minggu 2 hari ke depan tutupannya di bawah 560, lanjut ke bawah. Target berapa tadi? 460, 450 BNB. Lanjut
ETH juga sudah terlihat ya lagi turun. Ya memang kemungkinan besar sih ada teknikal rebound. Karena kalau minggu ini tetap tutupannya di atas 1800, ETH bisa ada teknikal rebound tapi nggak akan tinggi ya, mentok-mentok mungkin. Ya kalaupun kuat itu maksimal 2200. Saya ETH saat ini lebih wait and see. Kenapa? Karena saya menunggu rejection-nya lagi. Harga sekarang harga nanggung. Bapak Ibu kemarin jebol 2200 tuh jual. Nah itu sekarang harga nanggung, lebih ke wait and see dulu. Saya menunggu rejection-nya. Rejection-nya di mana? Ya kalau dia minggu ini nggak jebol 1800 tuh ada potensi bisa rebound minggu depan. Ya kita lihat hari Minggu besok. Tutupan pagi biasanya ya. Nah Senin pagi kita lihat tutupan market seminggu ini. Kalau dia di atas 1800 kemungkinan besar bisa teknikal rebound. Kenapa? Karena ini baru awal di time frame weekly-nya, dia baru awal jebol pola double top-nya. Ini yang cukup lebar. Jadi ada potensi bisa naik dulu untuk habis itu pola dead cat bone. Jadi saya menunggu ada rejection-nya dulu. Saat ini saya lebih wait and see. Kalau untuk ETH, tadi saya lebih memilih BNB. Kenapa? Karena tadi ya analisanya BNB di time frame daily itu ya ada triple call, ya harusnya sih ada turun. Ya jadi saya mampatin itu. Di time frame weekly-nya juga ya ada candle merah, di candle hijau tapi kemungkinan tutupannya merah. Ya di bawah 550. Minggu bed lusa. Nah itu beda dengan ETH. ETH nanggung kalau beli sekarang. Kenapa? Tiba-tiba naik kan sayang. Jadi saya lebih wait and see. Kalau di time frame daily-nya itu lagi sideways, jadi belum kelihatan yang cukup signifikan juga. Time frame 4 jam lagi sideways. Nah, ini dia bergerak range sideways nih. Antara jebol 1800 atau naik. Takutnya sih tiba-tiba Senin besok tiba-tiba Jumat naik dikit. Nah, tuh. Jadi ada peluang ke 2300 lagi kan. Untuk ETH saat ini saya lebih wait and see, belum entry posisi. Ya, nanggung harganya. Jadi lebih baik kalau mau entry hari ini ataupun Sabtu Minggu besok itu BNB BTC itu lebih menarik ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Lanjut XRP. Nah XRP time frame daily-nya mencoba. Kalau XRP naik besok tuh bisa short tuh dari 2400. Saya sih saat ini ya saya lebih wait and see. Kenapa? Nanggung harganya. Saya lebih baik nunggu di atas. Kalau dia naik ke 2400 baru saya short dari atas. Itu kalau di time frame daily. Time frame weekly-nya, wah ini kelihatan juga kayaknya 2400 tuh akan jadi resisten kuat dan potensi pola dead cat bone ya. Ini naik 2400, rejection dan turun. Target turunannya masih sama, bukan 2400, maaf Bapak Ibu, 2,4 USDT ya. Sekarang harganya di 2,28. Jadi kalaupun ada teknikal rebound, kemungkinan besar ada rejection di 2,4 dan dead cat bone kalau nggak sideways ya, dia mantul lagi dari 2, dia bisa jebol dan arah 1,8, 1,78 ya. Untuk XRP time frame 4 jam kita lihat lebih pendek. Nah, kenaikannya ini kenaikan yang nanggung, ada potensi tiba-tiba turun. Coba Bapak Ibu perhatikan nih. Naiknya hijau pas sudah di dekat resisten, ya ini kebetulan di 2600 dibuang. Nah itu, ini seperti ini. Dia naik, nanti tiba-tiba Sabtu tuh dibuang dari 2,4. XRP saat ini wait and see. Kalau mau short dari atas 2,4. Kalau mau buy di mana? Kalau mau buy ya di bawah, di 2. Pakai 2 aja, jangan pakai 21. 2 USDT. Nah, kalau Bapak Ibu mau nge-buy kan berharap naik, ya buy di support, jangan buy on breakout 2,4. Bisa potensi besar pulse breakout, ya. Itu untuk XRP. Lanjut ada time frame 4 jam sudah kelihatan lemah, walaupun ya bisa dikatakan ini ada swing low. Apakah dia mampu menembus 0,74? Kalau saya sih tetap pakai 0,8. Tapi bisa cicil mulai 0,74 sampai 0,8. Cicil cut loss-nya di 0,82 atau 0,83. Ya seperti ini. 0,83 ya sekitar 10%, tapi TP-nya minimal ya. 2 kali lipatnya. 0,6 sampai 0,58. Ya bisa seperti ini, tapi kalau Bapak Ibu mau ya cicil aja dulu. Untuk ada USDT ya cenderung kemana arahnya? Time frame daily ke bawah, lebih cenderung ke bawah. Apalagi kalau jebol 0,7 hari ini 0,7 jebol, sinyal ke 0,6 tuh lebih besar peluang ada.
Ya, ingat, bisa nggak short pas jebol 0,7? Bisa short 0,7 ya, stop lossnya nggak usah jauh-jauh. 0,74, 0,73 stop loss aja di situ. Target 0,6 sampai 0,55 untuk ada USDT. Lanjut Sol USDT. Ini time frame daily. Bisa rebound? Bisa. Kalau Sol USDT, kalau menurut saya Bapak Ibu ya, jebol 120 short ke bawah ya, atau ini ya, kalau dia di atas rebound 134 short, lebih cenderung kemana? Lebih cenderung ke bawah ya. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau Bapak Ibu yakin ini breakout, karena yakin juga ini ada candle bullish engulfing dan ini momentum bottom dan dia potensi breakout, ya silahkan. Kalau Bapak Ibu mau beli buy on breakout 131, buy on breakout, cut loss kalau gagal boleh, atau beli sekarang berharap dia naik ke 130 135, silahkan. Stop loss di 120 bawah boleh juga. Tapi saya saat ini lebih wait and see, lebih cenderung nge-short ya. Jadi saat ini Sol USDT kalau menurut saya lebih wait and see ya, bagi yang nge-short. Ya, ini saya analisa bagi yang nge-short, yang nge-buy atau mau beli di spot ya, berarti beli di spot itu kan berharap kriptonya naik ya. Coba cicil sampai 120, jebol 120 buang. Time frame 4 jam lagi sideways. Sideways-nya pun lemah. Kenapa? Dia terus membentuk lower high. Time frame weekly-nya. Weekly-nya doji lemah. Nah, sebenarnya sih ada peluang bagus kalau dia bisa hari Minggu lusa bisa tutup di atas 130. Di bawah itu kemana arahnya? Pandangan boardnya trader kemana? 100 sampai 85. Ingat Bapak Ibu, kalau jebol 120 dan 119 Sol USDT itu arahnya 100 sampai 80. Downtrend. Kenapa? Ini resisten kuat, sekarang itu jadi support kuat. Kalau 125 ya kita toleransinya 120, jebol itu yang melorot ke bawah. Kalau Bapak Ibu mau ngebuy pas dia turun nanti ya, ngebuy aja di 80, 90, 100. Cicil di situ, targetkan aja 120. Kenapa? Karena ada potensi pola dead cat bond. Misalnya dia jebol 120, turun sampai 100 nih. Seperti ini ya. Itu Sol USDT. Itu aja ya. Untuk Doge turun, masih turun 0,168 kan. Weekly-nya doji, daily, waduh, daily-nya downtrend 4 jam. 4 jamnya terlihat kita pakai masih sama 0,2. 4 jamnya pakai 0,2, itu resisten kuat. Jadi kalau dia ada tarikan nanti, kita nggak tahu kan ada tarikan, ya nge-short aja. Kalau saya nge-buy sekarang bisa nggak? Stop loss di bawah 0,15. Silahkan Bapak Ibu. Nih, kalau nge-buy sekarang ya, risk reward bisa hitung seperti ini. Cut loss-nya 12% di 0,147. Target profit minimal 0,2 tuh 21%. Lumayan lah ya kalau tertarik. Tapi saya lebih cenderung nge-short. Jadi kalau dia jebol 0,15 saya short ke bawah, atau kalau dia naik ke 0,19 0,2 saya nge-short dari atas. Ya, itu untuk Doge saat ini. Jadi itu aja ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video cryptocurrency selanjutnya. Dan ini hanya membaca secara teknikal. Kalau fundamental, white paper, sentimen global, saya kurang update. Jadi saya membaca lebih ke technical chartnya ya. Kalau ditanya, Amang bisa baca chartnya ya. Bapak Ibu lihat analisa saya dari 2-3 minggu yang lalu. Lagi BTC di 90, saya bilang potensi ke 80 dan 70. Kejadian kan? Nah itu hanya membaca secara teknikal. Tapi ya namanya analisa itu kan nggak 100% benar. Itu. Jadi seperti itu. Sampai ketemu video selanjutnya. Dadah.